warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan load balance menggunakan metode PCC. Nah, topologi yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita mempunyai router utama, di mana router kita itu terhubung dengan menggunakan dua ISP, yaitu ISP-A dan ISP-B yang terhubung ke jaringan lokal juga. Nah, untuk ISP-A kita mempunyai bandwidthnya adalah 2 megabit per second, dan ISP-B ini adalah dengan bandwidth 1 megabit per second. Nah, di sini kita nanti asumsikan bahwa kita mendapatkan IP di jaringan ISP-A ini adalah 100.100.100.0 prefix 24, dan untuk ISP-nya adalah 200.200.200.0 prefix 24. Nah, di mana untuk jaringan lokal kita mempunyai alamat IP 192.168.8.0 prefix 24. Di sini kita bisa melihat bahwa dari ISP yang kita gunakan, asumsinya adalah kita nanti akan terkoneksinya 2:1. Maksudnya 2:1 adalah kalau misalkan ISP-A ini 2, dari ISP-B itu 1, bisa dilihat di sini patokannya adalah kelipatan dari 1, ya. Kelipatan dari 1. Maka jadi nanti kita mengkoneksikan ke ISP-A itu 2 kali, kalau yang ISP-B 1 kali, dimana untuk koneksinya kita menggunakan 1 Mbps di koneksi A ditambah dengan 1 Mbps di koneksi A, dan 1 Mbps itu dari koneksi ISP-B. Nah, mari kita untuk mulai mempraktekkan. Yang pertama, fundamental ya. Untuk fundamentalnya silakan dikerjakan sendiri, termasuk dari sistem identity. Misalkan sistem identity yang kita gunakan router utama. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti silahkan ditambahkan sendiri. Kita langsung ke config untuk load balance with PCC. Untuk PCC itu sendiri itu adalah teknik atau metode yang mampu melakukan klasifikasi atau menspesifikasi dari suatu paket menuju gateway ke koneksi tertentu. Ya, di sini PCC mengelompokkan trafik koneksi yang keluar masuk router menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini pengelompokannya ini tuh nanti bisa dibedakan berdasarkan source address, DST address, SSC port, dan DST port. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan dua-duanya di sini. Pertama kali kita koneksikan terlebih dahulu untuk konfigurasikan IP address, dimana asumsinya adalah alat kita semuanya sudah terpasang sesuai topologi yang akan kita buat ini ya, router utama, dimana router utama itu untuk ether satunya terkoneksi ke ISP-A. Di sini untuk ISP-B kita terkoneksi dari ether 2, dan untuk kliennya ini kita terhubung menggunakan ether 3. Nah, bisa dipastikan kalau misalkan alat sudah terhubung dengan baik, semuanya dengan lancar, maka kita lakukan konfigurasi IP address terlebih dahulu. Nah, konfigurasi IP address di sini masih kosong. Pertama kita harus mendapatkan alamat IP yang terkoneksi ke internet. Nah, kita gunakan DHCP client. DHCP client add, arahnya ke ether 1 untuk koneksi ke ISP yang pertama, yang A. Nah, kita sudah mendapatkan alamat IP-nya.
yang berikutnya ke arah ISP2 ISPB melalui Ether 2. Saya cek. Nah, kita sudah mendapatkan alamat IP-nya setiap ISP. Nah, sekarang yang kita lakukan lagi adalah kita membuat alamat IP yang bertujuan ke arah jaringan lokal kita. Ether 3. Ya. Sekarang kita sudah mempunyai alamat IP ke semuanya, sudah kita konfigurasi. Yang berikutnya adalah kita konfigurasi DNS-nya. DNS ini adalah alamat IP DNS yang kita dapat dari koneksi ISP kita. Kalau misalkan kalian belum yakin, kalian boleh menggunakan DNS-nya dari OpenGoogle. Silakan ditulis di sini. Kalau misalkan di sini sudah yakin, cukup ini terus klik OK. Yang berikutnya kita juga konfigurasi IP address firewall NAT. Firewall NAT. Nah, di sini kita konfigurasi firewall NAT, di mana kita punya dua koneksi, dua link jalur untuk ISPA dan ISPB. Maka di sini nanti kita juga membuat untuk jalur masquerade-nya itu adalah ke dua-duanya. SRC NAT, out interface-nya dari Ether 1 terlebih dahulu, action-nya adalah masquerade. Oke. Yang berikutnya kita tambahkan lagi untuk SRC NAT, out interface-nya ke ISPB yaitu Ether 2, action-nya adalah masquerade. Oke. Nah, kita sudah setting semuanya untuk firewall-nya. Setelah konfigurasi firewall, kita nanti langsung melakukan konfigurasi yang ada di Mengelnya untuk kita arah menandai koneksi gitu ya. Menandai koneksi yang pertama adalah kita ke Mengel ini. Untuk penandaan koneksi pertama kita membuat chain input, di mana chain input itu mulai dari ISP dari semua ISP itu masuk ke kita melalui chain input. Nah, kita membuat koneksi yang pertama, yaitu kita membuat chain input. Interface-nya adalah Ether 1 terlebih dahulu. Ether 1. Action-nya di sini adalah mark connection. Ya, kita membuat penandaan koneksi dulu. Di sini asumsinya kita buat itu adalah ISPA. Nah, ISPA kita apply, copy. Nah, yang perlu diingat adalah pada jalur ISPA kita terdapat dua koneksi yang seperti saya tadi katakan, perbandingannya adalah 2:1. Chainnya tetap input, ethernya 1, actionnya adalah mark connection, dan di sini kita asumsikan dari ISPA untuk uji koneksi yang kedua, misalkan seperti ini. Oke. Oh ya, maaf. Yang berikutnya kita coba kita buat lagi untuk yang jalur koneksi ke ISPB. Chainnya input, ethernya untuk interface-nya kita ke Ether 2, actionnya adalah mark connection, ISP-nya ini kita membuat tanda bahwa itu adalah koneksi ISPB. Oke. Kita sudah membuat chain inputnya untuk koneksi masuk dari ISP ke jaringan, ke router kita. Yang berikutnya kita membuat jalur untuk keluar juga dari router ke untuk ke ISP-nya. Kita caranya juga di firewall Mengel, yaitu kita buat chain output-nya. Chain output untuk connection mark-nya kita menandai bahwa
di connection marknya ini kita pilih ISPA terlebih dahulu. Yang kita pilih adalah ISPA terlebih dahulu. Kita buatnya nanti satu-satu. Terus kita membuat routing untuk jalur tanda penandaan ini nanti untuk yang keluar, marker routing. Di sini kita namakan mungkin koneksi ISPA gini. Nah, kita apply, copy. Yang berikutnya kita juga output untuk koneksi ISPA yang kedua. Ini actionnya adalah mark routing, kita tandai bahwa ini juga untuk koneksi yang ke ISPA untuk koneksi yang kedua. Apply, kita copy. Kita buat lagi untuk yang koneksi ke ISPB, yaitu mark connectionnya ISPB, actionnya adalah mark routing juga. Ini kita buat jalur yang namanya juga ISPB. Oke. Nah, kita sudah membuat chain input dan kita sudah membuat chain output. Yang berikutnya kita mau mengaktifkan dari PCC atau per connection classifier. Posisinya berada di advanced, kita tetap menggunakan firewall manual. Ingat ya, kalau misalkan di MikroTik itu akan mengingat jalur-jalur gateway-nya yang akan dilewati traffic, sehingga paket-paket data yang selanjutnya yang masih berkaitan akan dilewatkan pada jalur gateway yang sama pada paket data sebelumnya yang sudah dikirim. Tuh, kita buat di firewall manual juga. Kali ini kita membuatnya jalurnya ke pakai pre-routing gitu ya. Pre-routing interface-nya kita lewat Ether 3. Intinya kalau misalkan ada yang masuk dari Ether 3, ada yang masuk jalur masuk yang dari Ether 3 sebelum routing, maka koneksi atau kita tandai bahwa per connection classifiernya ini kita nanti coba untuk dua-duanya, both address and port ini kita milih dari keluar masuknya, kita menggunakan address maupun portnya. Nah, di sini satu ini adalah menunjukkan jumlah koneksi. Nah, ingat kita tadi ada 2:1, maka asumsinya 2:1 itu kalau di total jumlahnya 3 koneksi dari ISPA, ISPA yang kedua, dan ISPB. Nah, ini adalah urutan ISP yang akan dikoneksikan. Yang berikutnya untuk actionnya kita ke mark connection. Nah, di sini kita pilihnya adalah ISPA. Apply, copy. Nah, yang berikutnya kita membuat pre-routing juga di Ether 3. Di bagian advanced juga buat ini pilihnya, tapi yang bagian sini kita ubah menjadi nyatu. Itu adalah koneksi yang kedua di ISPA. Untuk actionnya masquerade, dan ini kita pilih yang ini. Apply, copy. Yang berikutnya yang terakhir adalah kita buat pre-routing di Ether 3 juga, dimana untuk ini kita koneksi yang yang ketiga, yaitu yang ketiga itu berarti kita langsung ke arah yang B. Ini mau connection, kita pilih yang B. Oke. Nah, kita sudah mempunyai jalur pre-routing untuk penandaan paketnya di tiap jalur. Yang berikutnya kita membuat mark routing, membuat routing lagi di sini ya. Buat chain yang kita gunakan juga ada pre-routing. Terus di sini interface-nya ini Ether 3.
untuk penandaan paketnya, di sini kita tandai bahwa paket ini berasal dari ISPA. Nanti untuk actionnya adalah kita pilih MAC routing. MAC routing di sini kita memilih dari jalur koneksi ISPA. Ini kita apply, copy. Di sini tetap rerouting Ether 3. Ini kita penandaan paketnya yang ada di ISPA untuk yang kedua. Untuk actionnya adalah MAC routing dan di sini kita pilih yang A yang kedua. Apply, copy. Yang terakhir kita buatnya di rerouting Ether 3, tapi ini connection MAC di SPP. Untuk actionnya MAC routing juga kita pilih di routing MAC-nya adalah di ESPP. Oke. Nah, ini yang kita lakukan. Yang terakhir adalah kita membuat static route, dimana kita membuat jalur-jalur routingnya. Berikutnya ke IP route. Nah, kita bisa melihat bahwa di IP route sudah ke arah ISP dan ke arah ISPA dan ke arah ISPB ini juga sudah terdeteksi. Maka kita akan mencoba bahwa bisa terkoneksi ke internet. Nah, ini sudah terkoneksi ke internet dan kita tidak tahu ini pakai jalur yang mana. Nah, di sini kita akan cek bandwidth yang masuk, yaitu caranya ini bandwidth yang misalkan bandwidth yang dari ISPA. Kita pilih put aja, nggak apa-apa. Kita start. Kita bisa melihat bahwa di sini 2 Mbps ya, 2 Mbps. Oke, kita stop. Yang berikutnya kita cek untuk di ESPP. Oke, kita stop. Nah, kita cek untuk ISPP ini rate-nya adalah 1 Mbps. Ini ya, bisa dicek. Oke, close. Nah, kita sudah memastikan bahwa itu semuanya bisa terkoneksi. Oke, yang berikutnya kita membuat routing statik. Di sini kita arahkan ke jalurnya. Kita coba ini karena distance-nya sama-sama 1. Terus static route-nya adalah gini. Ini pakai IP gateway-nya adalah 100. Distance-nya 1. Di bagian routing MAC ini kita tambahkan koneksi A. Kita pilih oke. Yang berikutnya kita tambahkan lagi untuk ISPA untuk koneksi yang kedua. Tambahkan lagi untuk yang terakhir adalah dari jalur ke ISPB. Ini kita tandai untuk distance yang kedua.
SPB. Oke. Oke. Nah, kita sudah membuat static rootnya. Sekarang kita tinggal uji coba yang ada di ini. Oh iya, maaf, kita tadi belum melakukan untuk DHCP server, jadi kliennya belum dapat alamat IP. Kita langsung saja untuk ke DHCP server setupnya. Ini arahnya ke Ether 3. Next. Next. Ini juga next. Boleh. Maaf. Ini ya saya kurangi. Oke, next. Oke. Oke, kita belum dapatkan kliennya. Cek dulu. Oke, di sini kita langsung mendapatkan alamat IP-nya 8.30. Kita bisa cek di sini, kita mendapatkan alamat IP-nya nih 8.30. Oke. Ini sudah kita setting juga. Kita coba untuk ping ke internet di kliennya. Oke. Ping. Oke, ini semuanya sudah terkoneksi. Kita tinggal uji coba bandwidth-nya gitu ya. Kita uji coba bandwidth-nya. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya bahwa bisa terlihat di sini untuk downloadnya hampir 3 Mbps, dan di sini juga hampir 3 Mbps. Yang perlu diingat adalah sebenarnya load balance itu sebenarnya koneksi di sini ya, jumlah koneksi di sini bukan digabungkan, tapi jumlah koneksi yang ada di sini ini ada 3 gitu ya. 2 ditambah 1 berarti ada 3 koneksi, ada 3 bandwidth, 3 Mbps gitu artinya. Kenapa seharusnya kan dapatnya satu-satu. Nah, berhubung kita mau punya satu klien, maka semuanya koneksi yang ada di sini masuknya di sini. Nah, maka ketika dicek ini hasilnya adalah 2 ditambah 1, 3 Mbps ini. Nah, sementara untuk praktek kali ini pada bagian load balance dengan metode VCC selesai. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.